응? 야, 하영이 내려. Halo dulur, selamat datang di Atia Movie. Di video kali ini kita akan mengulas alur cerita film yang berjudul The Railed, sebuah film kejahatan laga yang dirilis tahun 2016 di Korea Selatan. Film ini mengisahkan perjalanan 4 pemuda dalam menghadapi kerasnya kehidupan. Tanpa berlama-lama, yuk kita masuk aja ke ceritanya. Film diawali dengan diperlihatkannya seorang pemuda yang bernama Jin Il. Semenjak orang tuanya meninggal, ia memutuskan hidup di jalanan untuk mencari kebebasan. Dan ini pacarnya, Gayung. Mereka hidup bersama dan selalu berpindah-pindah. Begitu juga temannya, Bong Il dan Min Kyung, yang juga merupakan sepasang kekasih. Mereka berempat adalah orang yang mempunyai masalah serius di dalam keluarganya. Namun, hidup di jalanan memaksa mereka melakukan apa saja untuk bertahan hidup, mencuri, menipu, dan apapun itu yang menghasilkan uang dengan cepat. Suatu ketika, terlihat Gayung yang sedang merayu seorang pria, seolah-olah ia akan menjual dirinya. Padahal dia dan teman-temannya akan menipu pria itu dan mengancamnya dengan kasus pelecehan anak di bawah umur. Biasanya mereka berhasil, namun kali ini berbeda karena pria yang mereka hadapi tidak seperti biasanya. Dia adalah Ma Dong-suk. Agar lebih mudah, kita panggil aja Pak Desuk, seorang bos karaoke yang terlihat sangar dan bertubuh kekar. Kedatangan Pak Desuk saat itu bukan untuk bermalam dengan Gayung, melainkan dia mengajak Gayung untuk bekerja sebagai wanita penghibur di tempat karaoke miliknya. Tetapi Gayung tidak bisa menerima ajakan itu. Dia juga berusaha mencari celah untuk bisa menghubungi teman-temannya. Akan tetapi dia tidak diberi kesempatan itu. 못 썼냐? 아니, 너 생각을 해봐. 너 하루하루 Teman-temannya yang mulai khawatir karena Gayung tak kunjung datang dan memberikan kabar. Hingga akhirnya mereka mendatangi motel tersebut. Pak D yang mulai menyadari jebakan tersebut. Walaupun sempat dibuat kewalahan, akhirnya Jin Il dan teman-temannya berhasil menemukan Pak D untuk sementara. Mereka kemudian kabur dan juga membawa mobil milik Pak Desuk. Saat mereka berniat untuk menjual mobil itu ke seorang pembeli, akan tetapi Jin Il yang melihatnya, dia mengajak teman-temannya untuk segera melarikan diri. Ternyata calon pembeli itu adalah Song Hun, kenalannya di masa lalu yang mempunyai masalah serius dengannya. Jin Il dan Gayung berlari secepat mungkin sebelum akhirnya mereka bersembunyi di sebuah parkiran. Song Hun yang tidak berhasil menemukan mereka akhirnya membawa pergi mobil milik Pak Desuk. Setelah terpisah dan menunggu cukup lama, mereka berkumpul kembali di sebuah tempat makan, sembari menyesali kejadian tersebut karena gagal mendapatkan uang. Di sisi lain, Pak Desuk dan anak buahnya mulai mencari jejak mereka. Pak Desuk mencari rekaman CCTV
di bangunan terdekat. Tak butuh waktu lama, Pak D akhirnya menemukan mereka. Kemudian menyeret Gayung dan Jin Il ke dalam mobil. Sementara dua teman lainnya dibiarkan pergi. 야, 니들 일로 와. Kemudian Pak D membawa mereka ke tempat karaoke miliknya. Di sini diketahui orang tua Jin Il sudah meninggal dunia dan dia memiliki banyak sekali catatan kriminal. Kemudian Pak D meminta Gayung untuk menghubungi orang tuanya guna melaporkan kejadian tersebut. Namun sayangnya Ibu Gayung tidak peduli dan mengabaikannya. Karena tidak ada wali yang bertanggung jawab, Jin Il harus mengganti biaya kerugian itu. Dan Gayung harus bekerja di tempat karaoke sebagai jaminannya. Setelah berjanji kepada Gayung bahwa dia akan segera menebusnya, kemudian dia pergi dan melanjutkan kehidupan gelapnya. Karena tidak memiliki banyak uang, Jin Il dan yang lain tidur di sebuah gudang. Sedangkan Gayung dibawa menuju apartemen bersama wanita penghibur lainnya. Singkat cerita, Jin Il sudah mengumpulkan sejumlah uang. Ia juga mencicil utangnya kepada Pak D agar Gayung bisa segera dibebaskan. 이게요. 12월 16일. 12월 16일. 전진일이 12월 16일 80만. Keesokan harinya Pak D pulang ke rumahnya. Ia menemui putrinya yang akan pergi ke sekolah. Di sini dia terlihat seperti ayah baik pada umumnya, yang memanjakan putrinya dan bersikap lembut kepada sang istri. Tidak lama kemudian Pak D mendapatkan kabar dari anak buahnya tentang mobil miliknya yang dibawa kabur Song Hun tempo hari. Mereka pun akhirnya bertemu di sebuah jalan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Tetapi bukannya berunding, Song Hun malah menyerang Pak D dan anak buahnya tanpa alasan. Untung saja Pak D bisa mengatasinya dan membuatnya babak belur. Song Hun pun menjelaskan bahwa mobil itu tidak ada lagi. Akhirnya Song Hun diberi dua pilihan untuk menggantinya atau menggantikan mobil miliknya saat itu. Dengan terpaksa Song Hun akhirnya sepakat untuk menggadaikan mobil miliknya. Dari kejadian tersebut, dia tahu bahwa Gayung dan Jin Il secara tidak langsung memiliki hubungan dengan Pak D. Dan hal itu membuatnya semakin dekat dengan mereka. Saat itu juga terungkap bahwa di masa lalu Song Hun dan Jin Il adalah satu kelompok. Dia juga mengaku bahwa Gayung adalah pacarnya, tetapi saat dia terjerat kasus pembunuhan, Jin Il merebut Gayung darinya. Dan hal itulah yang membuat Song Hun sangat ingin membalaskan dendamnya kepada Jin Il. Setelah mendengar ucapan tersebut, Pak D tidak menanggapi dan ia pergi meninggalkan Song Hun. Di malam harinya terlihat Jin Il dan temannya sedang makan di sebuah kedai sederhana. Saat itu dia melihat berita perampokan, di mana pelakunya adalah dia di masa lalu, sebelum ia bertemu dengan Bong Il. Berita itu pun membuatnya gelisah, terlebih dia belum bisa membebaskan Gayung. Pada akhirnya Jin Il mengajak Bong Il untuk menipu seseorang. Namun sialnya rencana itu gagal dan mereka harus terlibat perkelahian. Dalam perkelahian itu Bong Il malah tertusuk pisau. Jin Il yang panik segera membawanya ke rumah sakit dan untungnya luka itu tidak terlalu parah. Pacarnya yang ada di sana pun marah karena Jin Il sudah melibatkannya dalam kasus yang berbahaya, semata-mata hanya untuk menebus Gayung yang sebenarnya baik-baik saja. Merasa putus asa dengan masalah yang sedang dihadapi,
Kemudian ia mendatangi rumah pamannya untuk meminjam uang. Karena Jin Il yang memilih untuk hidup di jalan, pamannya pun tidak mau lagi berurusan dengan masalahnya. Di saat yang sama, keadaan semakin kacau setelah polisi menyadari kejahatan Jin Il saat merampok toko. Polisi mendatangi Bong Il yang ada di rumah sakit untuk menanyakan keberadaan Jin Il. Lalu setelah mendapatkan informasi rumah paman Jin Il, polisi segera mendatanginya. Tidak butuh waktu lama, akhirnya Jin Il pun tertangkap. Tetapi dia meminta polisi untuk menyelidiki tempat karaoke milik Pak Desuk, dengan tuduhan dia sudah mempekerjakan gadis di bawah umur. Setelah sampai di kantor polisi, ia mendapati Bong Il yang sedang dimintai keterangan. Dia pun berusaha melindungi Bong Il bahwa Bong Il tidak ada kaitannya dengan kasus kejahatan manapun. Di sisi lain, Pak D sedang didatangi Song Hun. Dia bisa menemukan alamat rumahnya karena anak buahnya pernah ditugaskan untuk mengikuti Pak D. Tujuan dia adalah untuk menanyakan keberadaan Jin Il dan juga Kayung. Rasa takut keluarganya akan terseret dalam masalah tersebut, Pak D kemudian memberitahu keberadaan Jin Il. Di malam harinya, Jin Il bekerja sama dengan para polisi. Mereka ingin mengungkap kejahatan Pak Desuk. Sialnya, Pak D sudah mengetahui keberadaan polisi. Ia kemudian bersandiwara di hadapan Jin Il. 왼손이야? 장난해? 이놈 봐라 이거. 꼭 형사 새끼처럼 통하지 않냐? Dan ternyata Kayung dan yang lainnya disembunyikan tidak lama setelah para polisi datang. Kemudian Jin Il yang merasa kesal, ia pun meluapkan amarahnya. Karena tidak ada bukti, Jin Il ditangkap kembali. Tetapi dia bisa melarikan diri saat para polisi itu lengah. Keesokan harinya terlihat Pak D yang sedang menemui putrinya. Tanpa disadari, Jin Il yang sudah mengintainya dari kejauhan. Singkat cerita, terlihat Jin Il yang sedang menyandera putri Pak D. Ia menghubungi Pak D untuk menukar putrinya dengan Kayung. Marah dengan kejadian itu, kemudian Pak D menghubungi Song Hun dan memberitahunya bahwa ia sudah bisa menemukan Jin Il. Ia menyuruh Song Hun untuk mengikuti Kayung yang akan dia bebaskan. Setelah Kayung terbebas, Jin Il memberi instruksi untuk bertemu di sebuah stasiun. Namun, di belakang terlihat Song Hun yang mengawasinya. Kemudian Song Hun meminta salah satu anak buahnya untuk mengikuti Kayung. Saat Pak Desuk menuju apartemen, dia terkejut saat melihat anak buahnya yang tidak berdaya. Itu semua adalah ulah Song Hun. Ia mengancam Pak D bahwa anak buahnya akan menculik putrinya. Mengetahui hal itu, terpaksa Pak D memohon kepada Song Hun untuk tidak mengganggu putrinya. Di sini harga diri Pak D sangat direndahkan karena dia telah dipermainkan oleh pemuda itu. Setelah puas mempermainkannya, Song Hun kemudian pergi untuk menemui anak buahnya yang sudah mengikuti Kayung. Jin Il yang sadar akan kesalahannya, ia pun menghubungi Bong Il. Ia memberitahu polisi bahwa dia ada di stasiun dan sudah siap untuk ditangkap. 동산역 자수. Jin Il juga menepati janjinya untuk melepaskan putri Pak D setelah ia bisa bertemu dengan Kayung. Tidak lama kemudian, Song Hun pun tiba di stasiun dan akhirnya mereka berdua pun berkelahi.
Di sini Bong Il datang untuk membantu Jin Il. Tetapi akhirnya dia juga harus kalah. Kemudian Pak Desuk pun datang. Ia langsung mengajar Song Hun yang telah mempermalukannya. Ia ingin menghajar Jin Il, tetapi dia tidak tega melihat kondisinya yang sudah babak belur. Menyadari Song Hun adalah sumber masalah dari semua ini, tiba-tiba Jin Il bangkit dan mendorong Song Hun. Ia berusaha menjatuhkannya dari atas gedung. Namun pada akhirnya mereka berdua pun jatuh bersama. Film ini berakhir ketika polisi datang dan menangkap mereka semua. Namun terlihat Jin Il yang menggerakkan tangannya kemudian menghadap ke langit.